Kita masuk di materi pertemuan yang ke-12 dengan judul Pengujian Struktural atau White Box untuk mata kuliah Penjaminan Mutu Perangkat Lunak. Pada video pertemuan ini akan dibagi menjadi dua ya. Jadi pada video yang pertama akan dijelaskan tentang definisi pengujian struktural dan basis PET testing. Kemudian nanti di video yang kedua tentang control flow testing. Setelah menyelesaikan kuliah pada pertemuan ini, mahasiswa akan mampu menyusun test case menggunakan pengujian struktural. Ya, jadi hasil akhirnya adalah menyusun test case ya, tabel test case seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, jadi ini kita mengingat kembali ya tentang pengujian atau testing, yaitu dibagi menjadi dua ya kemarin ya, untuk pengujian dinamis atau validasi. Di sini kita melakukan pengujian dengan menjalankan program, ya. Sedangkan pengujian statis atau istilah lainnya verifikasi, kita melakukan pengujian tanpa menjalankan program. Nah, kita lihat ya, kita sudah belajar tentang pengujian fungsional atau black box. Ini ya, ada BVA, ada EP, ada decision table, ada cause effect graph. Nah, sekarang kita ada di sini ya. Jadi kita akan mempelajari tentang pengujian struktural atau white box. Kita akan menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Ya, kemudian kita akan menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai dengan spesifikasi. Jadi sekarang ketika pengujian struktural, kita memerlukan kode program dan kode program tersebut perlu kita cermati ya, perlu kita perhatikan mekanisme internalnya. Ya, jadi kita akan menguji semua komponen ya, semua komponen yang ada di dalam kode program tersebut. Jadi kita bongkar kode programnya, kita uji semua komponennya. Komponen itu bisa jadi statement atau baris-baris code ya, dan kondisi-kondisi yang ada di dalam code tersebut. Semuanya harus dipastikan sudah dieksekusi minimal 1 kali. Ya, jadi supaya semua kondisi juga sudah diuji, baik itu kondisi yang benar maupun kondisi yang salah. Nah, di sini kita akan merancang test case, membuat test case dari kode program. Jadi di sini kita harus memiliki kode programnya ya. Jadi kode programnya kita harus miliki dan bisa kita buka atau kita lihat atau kita bongkar. Gitu ya. Jadi di sini istilah lainnya white box atau glass box testing. Jadi white ini mungkin lebih ke transparan ya. Kita bisa melihat mekanisme internal dari kode programnya. Kita bisa melihat bagaimana programnya bekerja, begitu ya. Berbeda dengan black box. Jadi kalau kita di black box atau pengujian fungsional, di sini kita tidak melihat mekanisme internalnya, kita tidak melihat atau membongkar kode programnya. Kita hanya melihat dari fungsionalnya saja. Ya, spesifikasi fungsionalnya saja. Jadi, kalau kalian diminta membuat test case menggunakan equivalent partitioning, menggunakan cause effect graph dari sebuah SKPL ya. Jadi masih ingat ya. Jadi ada sebuah SKPL tentang perpustakaan, sistem perpustakaan, lalu ada kebutuhan fungsional mencatat registrasi pemustaka, mencatat peminjaman bahan pustaka. Nah, dari situ dari kebutuhan fungsional tersebut kita hanya melihat ketentuan atau persyaratan inputannya apa, lalu kita pilih perwakilan inputannya berdasarkan metode tertentu lah, lalu kita tidak memperhatikan bagaimana kerja sistem, bagaimana kode programnya tidak kita perhatikan. Yang penting nanti outputnya apa, apakah outputnya expected outputnya sesuai dengan output program sesungguhnya. Jadi kita tidak melihat di tengahnya ya, kita tidak lihat mekanisme programnya. Nah, sekarang di pengujian struktural kita perlu melihat mekanisme kode programnya. Jadi kita akan melihat struktur-struktur kode program, kita akan melihat logic program yang sudah dituliskan di dalam kode program. Kita lihat yang pertama, pengujian struktural menggunakan basis PET testing ya. Basis PET testing. Mungkin saya kasih
gambaran dulu ya, nanti itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah sebuah graf ya, graf berarah kalau kalian perhatikan. Ini sebetulnya mirip dengan flowchart. Jadi kalau kalian sudah pernah mempelajari di dasar pemrograman bagaimana caranya menerjemahkan kode program menjadi flowchart, ya ini sebetulnya sama ya, tapi di sini kita tidak menggunakan simbol-simbol flowchart ya, di sini kita menggunakan graf berarah. Tapi cara untuk mengubah dari kode program menjadi graf berarah ini sama seperti flowchart yang kalian pelajari di dasar pemrograman sebetulnya ya. Jadi nanti dari flowchart ini kan kelihatan ya alur programnya seperti apa, itu pasti akan kelihatan. Jadi nanti kita akan membuat seperti itu. Nah, ini kita akan menganalisa rancangan prosedural. Ya, jadi kita akan melihat kode programnya, kita memang perlu membutuhkan kode programnya dan kita akan analisa bagaimana proseduralnya, bagaimana urut-urutan kode program tersebut, bagaimana alur kode program tersebut. Lalu nanti kita akan mendefinisikan basis set dari execution path. Jadi kalau dari sini nanti akan ada jalur-jalur tertentu yang bisa kita analisa ya, ada beberapa jalur tertentu, dari situ kita akan mendefinisikan sekumpulan jalur ya, sekumpulan jalur yang harus kita eksekusi minimal 1 kali. Kemudian kita akan membuat test case. Nah ini test case untuk mengeksekusi setiap statement program minimal 1 kali. Ya, jadi seluruh statement program itu harus dilewati minimal 1 kali, seluruh jalur di sini ya. Ini harus dilewati minimal 1 kali. Jadi untuk setiap jalur kita akan buat 1 test case-nya gitu ya. Ini ya, kita akan menguji seluruh independent path. Nanti kalian akan mengetahui apa itu independent path ya. Kemudian kita juga harus menguji semua pernyataan untuk nilai true dan false. Jadi kalau ada sebuah kondisi, misalkan di situ ada pemilihan, ada if gitu ya. Kalau if itu kan pasti ada nilai true-nya, pasti ada nilai false-nya. Ya, jadi baik nilai true maupun nilai false, dua-duanya kita uji. Kemudian juga kita perlu mengeksekusi semua loop untuk kondisi-kondisi batas. Jadi kalau di situ ada loop ya, entah itu loopnya bentuknya for, bentuknya do while, bentuknya while, kita perlu mengeksekusi semua loopnya. Kita juga periksa kondisi loopnya tersebut apa ya, lalu kita juga eksekusi loopnya. Kemudian kita juga memeriksa struktur data internalnya. Oke, ini adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk basis path testing. Yang pertama kita akan mengubah unit atau kode program ini menjadi flow graph ya. Jadi seperti tadi sudah saya tunjukkan, flow graph itu adalah graf berarah, jadi harus ada anak panahnya ya, graf berarah. Dia punya node awal dan node akhir ya. Jadi ini kan ada node awalnya dia dimulai dan node akhirnya dia selesai. Ya, jadi kalau flowchart itu harus ada start dan end-nya gitu ya. Lalu langkah yang kedua nanti kita akan menghitung ukuran kompleksitas logic unit. Yang ketiga kita akan menentukan execution path. Ya, kemudian nanti test case-nya akan ditentukan atau diambil dari execution path yang kita berhasil identifikasi. Oke, kita lihat langkah yang pertama dulu ya. Langkah yang pertama. Jadi di sini ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk membentuk sebuah flow graph. Jadi kita akan flow graph ini sebuah graph berarah untuk penyajian komponen pemrograman terstruktur. Ya, jadi di sini akan saya perlihatkan dulu sedikit beberapa cara untuk menggambar graph yang bisa kita lihat. Oke. Yang pertama ini adalah sequence ya. Sequence itu kan urutan ya, berurut ya. Jadi kalau di sini ada node yang pertama, kemudian ada node yang kedua. Kalau sequence ini berarti berurutan dari nomor 1 ke nomor 2. Node pertama ke node kedua. Berikutnya kalau if itu kan percabangan ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah node
Nah, not ini tuh ada if-nya di sini, ini not if-nya. If itu pastikan ada yang benar, pastikan ada yang true, masuk ke statement yang benar, dan ada yang false ya, masuk ke statement yang salah. Jadi setiap if itu pasti dua keluarannya, true atau false. Kemudian nanti biasanya kalau sudah selesai menjalankan masing-masing ini baik true atau false, dia akan kembali lagi ya ke sebuah titik temu ya, not untuk mereka bertemu. Kemudian yang berikutnya kita punya while atau for. Ya, kalian sudah pernah belajar bahwa while itu perulangan while itu kan akan diuji kondisinya dulu ya. Jadi akan ditanyakan apakah kondisinya benar. Kalau benar dia akan masuk ke perulangan. Ya, jadi selama masih benar dia akan masuk terus di dalam perulangan. Kalau salah, maka dia keluar dari perulangan. Itu untuk while atau for ya. Jadi di sini misalkan ya, di sini saya punya sebuah note. Note yang pertama ini digunakan untuk kondisinya. Jadi kondisi untuk masuk ke perulangan tuh kondisinya apa gitu ya. Kondisi untuk masuk ke perulangan. Jadi kalau kondisi ini benar, maka dia masuk ke melakukan sesuatu hal begitu ya. Lalu setelah selesai melakukan sesuatu hal nanti kan yang namanya perulangan, dia akan ditanya lagi kondisinya. Masih benar nggak gitu kan ya. Jadi kalau masih benar, dia akan melakukan hal itu lagi, ditanya lagi, masih benar melakukan hal itu lagi, dan seterusnya. Sampai ketika ditanya apakah kondisinya benar, ternyata salah, maka dia akan keluar dari perulangan. Nah, keluar dari perulangan setelah kondisinya salah. Jadi ini sama ya untuk while atau for karena pengecekan kondisinya ada di awal. Ya. Kalau do while, kalian sudah tahu ya, kalau do while itu melakukan sesuatu dulu. Melakukan sesuatu dulu lalu baru ditanyakan kondisinya benar atau salah. Kalau kondisinya benar, dia akan melakukan sesuatu lagi. Dan seterusnya sampai kondisinya salah baru selesai ya atau keluar dari perulangan. Jadi ini di note yang pertama untuk do while ini akan melakukan sesuatu dulu ya. Jadi di sini melakukan sesuatu dulu. Kemudian ya, di sini yang berikutnya di sini baru terdapat kondisi untuk mengecek apakah masuk ke dalam perulangan. Jadi di sini kondisinya ya. Oke, mungkin saya kasih keterangan dulu. Kalau kondisi di if itu kan di sini ya. Nah, ada di note yang pertama, ini kondisinya. Kemudian kalau di while atau for, kondisinya ada di sini. Nah, kalau di do while, ya, kondisinya ada di sini. Begitu ya. Kondisinya ada di note yang kedua. Jadi di sini kita melakukan sesuatu dulu, lalu kita tanyakan kondisinya benar atau salah. Kalau benar, dia akan kembali lagi melakukan perulangan. Ya, dia akan kembali lagi melakukan nomor 1, ditanya lagi kondisinya benar, dia akan melakukan nomor 1 lagi dan seterusnya sampai kondisinya salah. Jadi begitu kondisinya salah, maka dia akan keluar dari perulangan. Gitu. Ya, jadi ini diingat-ingat ya. Karena ini nanti akan menjadi dasar untuk nanti kita membuat graf berikutnya ya. Ya, ini kalau ada case, tapi ini jarang ya, jarang terjadi. Oke, kita lihat yang pertama ya. Jadi di sini saya punya sebuah studi kasus ya. Oke, ini ya. Saya punya sebuah studi kasus. Oke, di sini adalah sebuah prosedur XYZ ya namanya ya. Kemudian ada menerima inputan A dan B yang berupa integer. Ya, kemudian di sini jika A-nya lebih besar 15, maka masuk ke sini ya, yang benar ya, yang true. Jika A lebih besar 15 masuk ke sini. Kalau berarti di sini kalau salah A kurang dari sama dengan 15, dia masuk ke sini, maka dia akan melakukan A sama dengan B tambah 5 gitu ya. Lalu di sini kalau A-nya benar, A lebih besar 15, maka dia akan ketemu if lagi. Kalau B-nya kurang dari 10, maka A tambah 5, berarti ini kalau salah, maka A minus 5.
Lalu if ini akan berkumpul kembali bertemu di end if. Lalu selesai begitu ya. Kita akan coba melakukan yang pertama ya, langkah yang pertama tadi yaitu mengubah kode program menjadi flow graph. Ya, jadi di sini kita akan buat node-nya. Ya, ini kita lihat ya di sini ada nomor barisnya ya, nomor baris kode program. Kita gunakan saja nomor baris kode program tersebut untuk memberi nomor pada node kita. Ya, jadi node kita itu nomornya nggak berurutan ya, nggak berurutan asal dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, enggak ya. Tapi node kita itu merupakan nomor di mana kode program tersebut, baris kode program tersebut ya. Jadi misalkan nih yang pertama ya, ini 1 ya. Saya tulis di sini. Ini saya gambarkan dengan kotak ya. Kemudian 1 di sini, lalu nomor 2 ya. Ini kan sequence ya. Lalu ketemu nomor 2. Kalau saran saya, tips dari saya, kalau kalian bertemu dengan suatu kondisi, entah itu if atau kondisi ini ya, yang saya kasih warna di sini yang merah ya, kondisi pada while atau kondisi pada do while, saran saya supaya memudahkan nanti ke belakangnya, kalian kasih simbol yang berbeda ya. Jadi misalkan di sini bulat. Nomor 2 saya kasih bulat. Kenapa? Karena di situ ada if-nya. Jika A lebih besar 15. Ya, kalau if itu kan pasti akan muncul dua cabang ya. Pasti akan true dan akan false ya. True-nya apa, false-nya apa. Jadi di sini kalau true dia akan masuk ke nomor 3. Ya kan? Masuk ke nomor 3. Kalau false dia akan masuk ke nomor 9. Jadi di situ karena nomor 9-nya bukan kondisi, maka saya beri simbol kotak. Lalu di sini kalian perhatikan 3-nya itu kan ternyata dia adalah kondisi lagi ya, if lagi ya. Jadi di sini 3-nya saya kasih simbol lingkaran. Ya. Oke. Jadi ini tadi udah, ini sudah ya. Ini sudah. Kemudian kalau kita ketemu sebuah if, 3 ini kan if ya, maka dia pasti akan muncul jadi 2 percabangan lagi, yang true dan yang false. Begitu ya. Jadi kalau dia true, ini ya, kalau dia true, maka dia akan masuk ke langkah baris nomor 4. Kita kasih kotak ya. Lalu kalau false, maka dia masuk ke baris nomor 6. Oke. Kemudian gimana nih ya? Kemudian ini ada end if ya. Jadi percabangan yang ini akan bertemu kembali di end if baris ke-7. Gini ya. Kemudian kita punya if yang pertama ini ya, if yang di baris nomor 2 dia akan bertemu kembali di baris yang ke-10. Nah, jadi ini ke sini, yang ini juga ke sini. Oke, ini sudah menjadi sebuah graf berarah ya, seperti ini sama ya. Kemudian berikutnya apa yang kita lakukan? Nah, ini langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua adalah menghitung ukuran kompleksitas logic unit. Ya, apa sih itu ya? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi ada sedikit rumus ya, rumus untuk menghitung kompleksitas sebuah flow graph. Jadi kalau sebuah flow graph itu disimbolkan dengan G, maka kompleksitasnya atau cyclomatic complexity-nya kita simbolkan dengan V ya. Jadi kita akan menghitung VG-nya, kompleksitas sebuah graf. Jadi ada 3 rumus, ya. Ini sebetulnya nanti ini merupakan 3 cara, ada 3 cara berbeda untuk menghitung kompleksitas graf. Sebetulnya dengan menggunakan satu cara saja itu sudah bisa menemukan hasilnya ya. Dengan menggunakan satu rumus saja itu sudah menemukan hasilnya VG-nya berapa. Tapi kalau saran saya silakan gunakan beberapa, lebih dari satu, karena itu digunakan juga sebagai konfirmasi ya, apakah yang dihitung menggunakan satu rumus itu sudah benar atau belum. Jadi yang pertama, rumus yang pertama VG-nya adalah E minus N ditambah 2. Jadi E itu adalah jumlah H. H itu yang mana sih? Tanda panahnya ya.
H itu adalah tanda panahnya dalam graf, dan N adalah node-nya, jumlah node dalam graf. Jadi node itu adalah yang tadi ya, yang ada 1, 2, 3-nya. Kemudian VG yang kedua adalah VG sama dengan R. R itu adalah jumlah bounded region dalam graf. Nanti kita lihat ya, bounded region itu apa. Bounded region itu sebetulnya area tertutup ya, sebuah area tertutup ya. Nah, kemudian kalau VG sama dengan P plus 1, P itu adalah jumlah predikat. Jadi mungkin saya kasih tulisan di sini ya. Bounded region ini adalah area tertutup, dan P atau predikat ini adalah kondisi ya. Jadi yang ada kondisinya itu kita hitung ada berapa kondisi, berapa node yang isinya kondisi, terus ditambahkan dengan 1 gitu ya. Contoh nih ya, ini sebagai contoh ya, ini saya punya sembarang graf ya, jadi ini bukan graf yang tadi, ini graf yang lain. Ya, ini kalau kalian perhatikan, graf ini adalah perwujudan dari while loop. Ya, while loop. Jadi, kalau kalian perhatikan, ini di sini kan node yang pertama yang ada kondisinya. Kalau dia benar, maka dia akan melakukan hal-hal ini terus-menerus ya, kembali lagi ke sini masih benar, melakukan ini, kembali lagi ke sini sampai dia kondisinya salah, lalu dia keluar dari perulangan. Ya, ini untuk diperhatikan baik-baik ya, kalau while atau for, ini tuh nggak ada tanda panahnya loh ya. Jadi antara node yang ini dan ini itu tidak tersambung dengan tanda panah. Kenapa? Karena kondisimu dicek di atas. Kalau salah, maka dia keluar. Gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya bentuknya sama ya dengan while. Ya. Nah, kita lihat rumus yang pertama ya, rumus VG yang pertama. Rumus VG yang pertama adalah jumlah H minus jumlah node ditambah 2 ya. Jadi kita hitung H-nya. H itu yang ini ya, yang tanda panah. Jadi kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Oke, jadi di sini ada 11 minus node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Ada 4 ya. Jadi kalau kalian mau ngecek ketiga rumus ini benar atau enggak, kalian harus melakukan semuanya dan jawabannya atau hasil akhirnya itu harus sama ya. Jadi di sini kita coba ya untuk menghitung menggunakan rumus yang kedua, menggunakan R, VG sama dengan jumlah bounded region. Di sini kita lihat ya, bounded region itu yang mana? Itu area tertutup ditambah dengan satu area luarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada bounded region 1. Ini ya, di sini yang saya kasih warna merah ya. R1 ini kan area tertutup ya, dikelilingi. Kemudian ini adalah R2 dan yang ini adalah R3 ya, ditambah dengan satu area yang di luar. Jadi ada 1 2 3 4, ada 4 region. Gitu ya. Kemudian rumus yang berikutnya adalah P ditambah 1. Yang mana P adalah kondisinya ya. Jadi node yang berisi dengan kondisi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini yang saya kasih warna ungu adalah node yang ada kondisinya atau ada P-nya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi ya. Ini adalah perulangan while. Jadi ini yang kondisi pertama ada di node nomor 1. Jadi ini 1. Ya. Kemudian dia masuk, ketemu lagi dengan percabangan if. Jadi ini kalau true, ini kalau false gitu kan. Jadi ini ketemu lagi sebuah P atau kondisi 2. Ya, lalu dia masuk ke sini, ini ketemu lagi dengan sebuah kondisi if. Jadi ini kalau benar, ini kalau salah ya. Jadi ini ketemu 3. Jadi di sini ada 1, 2, 3 P. Jadi ada 3 ya P-nya ya. Oke, di sini saya tulis di sini, jadi P-nya
3 ditambah 1, berapa? 4. Jadi ini hasilnya sama semua ya. 4, 4, 4. Jadi di sini nanti ketemu cyclomatic complexity-nya adalah 4. Ingat-ingat ya. Oke, berapa kompleksitas yang tadi? Kita akan menghitung menggunakan rumus yang pertama. E minus N plus 2. E itu H, kita hitung H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, kita hitung ya di sini ya. Ini 9 H-nya di minus N, N-nya ada berapa? Jangan cuma lihat hasil akhir ya, 10 gitu, jangan ya. Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tambah 2, jadi berapa? 3 ya. Lalu kita lihat R-nya, bounded region-nya ada berapa? Nih ya, kita lihat area tertutupnya ya. Ini kan area tertutup ya. Jadi R1, ini yang kedua ya, ini R2, ditambah dengan satu area yang di luar. Jadi ada 3. Ada 3 bounded region. Oke, kemudian rumus yang ketiga, ini adalah P ditambah 1. P adalah node yang berisikan kondisi. Nah, ini tadi pentingnya, tadi kan saya ngomong ya, ketika kita mengubah dari kode program menjadi graf, kalau ketemu kondisi, entah itu if atau kondisi ketika kita akan melakukan perulangan, baiknya dikasih simbol yang berbeda. Ya, ini fungsinya untuk menghitung cyclomatic complexity sebetulnya. Jadi kalau dari sini kan kita bisa langsung kelihatan, nggak perlu menganalisis lagi satu-satu gitu ya. Jadi di sini tinggal dihitung aja yang node-nya bentuknya lingkaran ya. Jadi ini kan P ya. P, ini juga P. Jadi yang lingkaran ada berapa? Yang lingkaran kan ada 2 ya. Jadi P-nya ada 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ya, jadi ini jumlahnya semua sama ya. Cyclomatic complexity-nya ada 3. Langkah yang ketiga adalah menentukan execution path. Ya, kemudian test case-nya nanti akan kita ambil berdasarkan execution path yang berhasil ditemukan ya. Nah, kita lihat dulu beberapa pengertiannya ya. Mungkin di sini ada beberapa pengertian seperti execution path, independent path, itu artinya apa ya? Kita lihat di sini. Yang pertama, execution path itu apa ya? Path itu kan jalur ya, jalur yang bisa dieksekusi dari kode program gitu ya. Jadi sekumpulan node dan edge ya di dalam graf yang menghubungkan dari node awal sampai dengan node akhir. Nah, kita lihat node awalnya itu kan 1, node akhirnya kan 10. Jadi, execution path itu adalah sekumpulan node dan edge yang menghubungkan dari 1 sampai 10. Yang mana saja? Nah, ini ya, contohnya ini kan. 1, 2, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 7, 10 gitu ya. Jadi, ini adalah execution path. Execution path ya. Kemudian, di sini disebutkan bahwa 2 execution path, 2 atau lebih ya, execution path yang disebut independent jika keduanya tidak memiliki nodes dan edge yang sama persis, tidak memiliki rangkaian node dan edge yang sama persis, itu disebut dengan independent path ya. Execution path yang independent. Jadi kalau saya kasih contoh di sini ya, misalkan ya kita punya satu buah execution path yaitu 1, 2, 3, 4, 7, 10. Yang kedua saya punya 1, 2, 3, 6, 7, 10. Ya, ini dua execution path ini disebut independent karena tidak memiliki rangkaian node dan edge yang sama persis. Ya, jadi kan di sini ada satu yang berbeda ya, yaitu di node 4 dan node 6-nya. Sehingga kita bisa sebut mereka independent. Jadi ini misalkan ya, 1, 2, 3, 4, 7, 10 kan. Nah, terus yang berikutnya ada 1, 2, 3, 6, 7, 10 ya. Jadi ini kan ada yang beda ya. Jadi di sini dan di sini. Jadi ini tidak memiliki rangkaian
node dan edge yang sama persis, maka kita bisa bilang bahwa dua execution path ini adalah independen. Berikutnya, tadi kita ngitung VG, kompleksitas graf, itu buat apa sih? Nah, ini menjadi panduan bagi kita. Jadi, VG ini adalah batas atas, upper bound, maksimal. Kalau batas atas berarti maksimal jumlah independent path yang ada di dalam graf tersebut. Ya, jadi ada berapa independent path yang berbeda di dalam graf tersebut, itu maksimalnya bisa kita lihat dari VG-nya. Gitu ya. Kemudian basic set itu apa? Basic set adalah sekumpulan path, ya, sekumpulan jalur yang independen di mana seluruh node dan edge-nya di dalam graf tersebut dicakup paling tidak satu kali. Jadi kalau saya boleh ngomong, basic set ini apa? Basic set ini adalah sebuah kumpulan independent path, ya. Sekumpulan independent path yang kalau kita eksekusi semuanya, itu pasti seluruh node dan edge di dalam graf tersebut sudah dilalui paling tidak satu kali. Kita lihat contoh deh, kita lihat contoh. Tadi ini menggunakan graf yang entah apa code-nya ya, jadi sudah langsung jadi graf. Tadi kalian ingat bahwa graf yang ini, gambar yang ini, VG-nya adalah 4. Ya, jadi maksimal independent path-nya nanti adalah 4. Kalau kalian menemukan lebih dari 4, pasti yang satu keliru. Jadi pasti ada yang sama, gitu ya. Jadi maksimal 4. Oke, kita lihat ya. Ini ya. Oke, ini tadi VG-nya adalah 4, lalu kita akan lihat identifikasi independent path-nya apa. Jadi yang pertama, ini kita bisa menemukan yaitu dari, ini kan node awalnya 1, node akhirnya adalah 11. Jadi kalau kalian perhatikan di sini pasti semua independent path-nya diawali dengan node 1, diakhiri dengan node 11. Ya, jadi yang pertama 1, 11. Jadi begitu masuk kondisi while itu langsung salah. Jadi langsung keluar. Tuh ya, jadi 1, 11. Kemudian yang berikutnya jalur yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11. Oke ya, jadi ke sini ya alurnya. Kemudian yang ketiga, independent path yang ketiga adalah 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. Ke sini ya. Oke. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11. Berapa jumlahnya? 4 kan? Jadi maksimal 4. Ya, jadi kalau tadi kita ngomong basic set itu yang mana? Oke. Kita lihat di sini ya. Basic set itu sekumpulan ini, independent path. Ini basic set ya. Jadi kalau misalkan kita eksekusi keempat-empatnya, ini pasti kita akan yakin bahwa setiap node dan setiap edge yang ada di dalam graf ini pasti dilewati minimal satu kali. Tadi kan ketemu VG-nya 3 ya. Jadi di sini sebetulnya ini adalah independent path-nya. Independent path. Ini yang pertama ya. Yang nomor 1 kita udah ketemu 1, 2, 3, 4, 7, 10. Terus yang nomor 2 1, 2, 3, 6, 7, 10. Ini yang nomor 2. Terus yang nomor 3 adalah 1, 2, 9, 10. Ya, jadi ketemu 3. Sesuai dengan VG-nya. Berikutnya ada beberapa latihan ya, latihan yang akan kita coba kerjakan bersama-sama. Jadi ini yang pertama ya, jadi yang pertama kita tidak tahu seperti apa code-nya, kemudian sudah langsung jadi grafnya ya. Sekarang kita akan coba menghitung berapa VG-nya menggunakan 3 rumus tersebut, dan kemudian kita akan tentukan apa saja independent path-nya gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat ya, kita punya rumus VG E minus N plus 2, jumlah edge minus jumlah node plus 2. Jadi kita hitung dulu jumlah edge-nya. Jadi di sini kebetulan sudah ada nomornya ya. Jadi kita bisa lihat di sini jumlah edge-nya adalah 16.
minus node. Node-nya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 ya. 14 plus 2. Jadi berapa? 4 ya. Kemudian kita hitung region bounded regionnya ya. Jadi kita lihat berapa areanya. Kita lihat ini yang pertama R1, ini R2, ini R3, dan yang di luar 1 ya. Jadi ada R4. Jadi bounded regionnya ada 4. Kemudian kita lihat P-nya, P atau jumlah yang ada kondisinya ya. Jadi kita lihat yang ini adalah percabangan if. Jadi ini 1P, kemudian ini 2P, kemudian ini 3P ya. P1, P2, P3. Jadi ada 3 tambah 1. Jadi ada 4. Oke. Kemudian kita lihat ya, berarti berapa VG-nya? VG-nya ada 4. Berarti kita punya jumlah maksimal batas atas, jumlah independent path adalah 4. Jadi kita akan tentukan independent path-nya ya. Jadi ini kita lihat, berarti ini akan selalu dimulai dari S dan diakhiri dengan D ya. Nah, ini yang pertama ya. Kita lihat ini S, N1, N2, N3, N4, N6, N12, D ya, jalur yang sebelah sini. Kemudian berikutnya kita punya S, N1, N2, N3, N5, N6, N12, D. Kemudian yang ketiga adalah S, N1, N2, N7, N8, N9, N11, N12, D. Berikutnya yang terakhir adalah S, N1, N2, N7, N8, N10, N11, N12, D. Jadi ini masih gampang ya sebetulnya grafnya ya. Jadi dari sini sebetulnya udah kelihatan ya jalurnya ada 4 begitu ya. Nah, berikutnya saya punya lagi. Nah, ini melibatkan lebih banyak ya, lebih banyak node dan edge ya. Jadi berikutnya kita lihat ya, kita punya graf yang seperti ini. Kemudian kita akan lihat, kita akan hitung jumlah edge dan node-nya. Kita lihat jumlah edge-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, ada 21E. Berapa N? Kita lihat N-nya di sini sudah diurutkan ya, ada 15, 16, 17. 17 plus 2. Ini ada berapa? Berarti 4 plus 2. Ada 6. Oke, kita cek R-nya ada berapa ya. Ini R1, R2, R3, R4, R5. Yang satu di luar adalah R6. Jadi ada 6. Kemudian kita lihat P-nya. Yang mana aja yang P? Ini kalau kalian cermati, sebetulnya graf ini itu adalah graf yang di dalamnya mengandung banyak if, else, if ya. Kan ini kalau if itu keluarannya selalu 2 ya, nggak boleh 3 ya. Jadi kalau if itu selalu keluarnya 2. Lalu di sini ada else if, else if, else if, else if, else if, terakhir else gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat ini P1, P2, P3, P4, P5. Jadi ada 5P ditambah 1 sama dengan 6 ya. Sama semua ya, hasilnya 6 ya. Jadi di sini nanti ada maksimal 6 independent path. Ya, kita lihat ini sebetulnya juga udah kelihatan ya. Kita lihat yang pertama ya, yang pertama S, N1, N2, N3, N15D ya. Berikutnya S, N1, N2, N4, N5, N6, N14, N15D. Ya, ini tinggal diikutin aja ya. Lalu yang ketiga S, N1, N2, N4, N5, N7, N8, N14, N15D. Ya. Lalu yang berikutnya S, N1, N2, N4, N5, N7, N9, N10, N14, N15D.
Ya, berikutnya S, N1, N2, N4, N5, N7, N9, N11, N12, N14, N15, D. Yang terakhir, yang paling panjang ya ini ya. S, N1, N2, N4, N5, N7, N9, N11, N13, N14, N15, D. Ya, jadi di sini sebetulnya kelihatan ya, ini kan ada if. Ini kalau true ke sini, kalau else langsung ke sini, lalu di sini ada else if-nya lagi ya, banyak ya. Nah, berikutnya, nah ini lebih menantang ya. Jadi di sini kita akan membuat graf dari sebuah code. Code-nya ini adalah tentang binary search ya. Kalau kalian sudah pernah belajar tentang binary search di struktur data ya, ini menggunakan array ya. Nah, jadi kita akan coba lihat satu persatu ya untuk langkah-langkahnya. Saya gambar di sini. Nah, oke. Ini saya punya binary search. Di sini sudah ada barisnya ya. Sudah ada baris-barisnya. Oke, kita akan lihat ya. Jadi yang pertama kita lihat ini ada di baris ketiga. Ya, begini. Ini kan sebetulnya ada banyak ya, teman-teman ya. 3, 4, 5, 6, 7. Yang semuanya ini adalah sequence. Jadi kalau sequence itu kan tadi kita buatnya kayak gini ya. 2, 3, kayak gitu dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang sequence, sesuatu yang sequence kayak gini, kalau kita pilih satu wakilnya saja, itu boleh ya. Jadi kita jadikan satu node aja, misalkan node 1 gitu boleh ya. Jadi nggak masalah. Oke, jadi misalkan di sini kita ambil perwakilannya yaitu 3. Ya, ini supaya memudahkan ya. Tadi kita kasih simbol kotak. Kemudian, nah di sini kita perhatikan ini adalah while ya. While ya. While-nya kondisinya ada di nomor 9, baris 9. Ini kita kasih lingkaran ya. Lalu while ini tadi ya, while itu kan kayak gini ya. Mengingat kembali ya, while itu kayak gini ya. Jadi kita lihat, kita cek benar atau enggak. Nah, kemudian kalau benar dia akan masuk ke nomor 11 ya. Masuk ke nomor 11, kemudian masuk ke nomor 12. Nah, ini karena ini sequence kita bisa pilih salah satu ya, karena kita ambil yang 12 yang ada if-nya, kita kasih lingkaran lagi, simbol lingkaran. Oke. Kemudian dari 12 ini ya, kalau true, dia akan masuk ke 13. Oke, 13. Kalau false, dia akan masuk ke 14, yang mana 14 ini adalah else if, maka di sini terdapat kondisi lagi. Ya, jadi ini ada, kita pakai simbol lingkaran ya. Saya kasih tanda dulu deh ya, ini oke, ini oke, ini oke, ini sudah. Ya, ini sudah. Nah, sekarang kita lihat ya, dari 14 ini kalau true dia akan masuk ke 15 ya. Jadi sini true 15. Saya kasih simbol kotak. Terus kalau salah dia masuk ke 16 ya. Jadi kalau salah dia masuk ke 16. Ya, ini 16 sebetulnya bisa 17, 18, 19 begitu ya. Jadi kita ambil salah satu saja, 16. Oke. Nah, ini belum selesai sampai di sini ya. Kita lihat tutup if-nya ya. Tutup if-nya atau tempat berkumpul if-nya itu ada di mana? Di sini kita lihat ini untuk if yang ini. Ini tadi udah ya. Nah, untuk if yang ini tutupnya tuh di mana sih? Tutupnya kan di sini ya. Nah, jadi di sini untuk if yang dari sini, dari 12, 13, 14, 15, 16 ini kita akan tutup di 20, baris 20. Ini tutup if-nya. Oke, ini dia dari sini ya, dari sini ke sini, ke sini, ke sini ya. Oke, dari tutup if ini kemudian kita lihat di sini dia akan kembali lagi ke
atas sebetulnya. Jadi kalau sini sudah selesai dilakukan karena ini di dalam while ya, karena ini di dalam while. Kalau ini sudah selesai dilakukan sampai di sini, nanti dia akan kembali lagi mengulang ke sini kan. Nah, jadi di sini dari 20 dia akan kembali lagi mengulang ke baris 9. Ini ya. Nah, dia akan mengulang-ulang di sini selama kondisi while-nya adalah atas lebih besar sama dengan bawah. Jadi begitu kondisi ini salah, kondisi yang while ini salah, maka dia akan masuk ke baris 22. Begitu yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Nah, berarti kalau dia langsung salah, dia akan langsung balik ke sini kan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini terakhir baris 22. Oke, kita ketemu grafnya ya. Kita sudah berhasil mengidentifikasi grafnya. Kemudian kita akan hitung VG-nya ya. Kita hitung VG-nya. VG yang pertama kita dapatkan dari jumlah age. Kita lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ada 11 minus N. N-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 2. Jadi 2. Ya. Oke. Kemudian kita lihat R-nya. R-nya yang mana aja? R-nya adalah bounded region. Ini R1, ini R2, ini R3, dan ini adalah R4 yang di luar ya. Jadi kita ketemu R-nya adalah 4. Ya, sebentar. Ini kok 2 sih? Ini 4 ya. Saya salah. Ini 4. 2 tambah 2, 4. Oke. Berikutnya kita lihat P-nya ya. Yang mana yang ada P-nya atau yang ada kondisinya. Jadi karena tadi kita sudah gambar menggunakan simbol yang berbeda, di sini bisa langsung kelihatan yang P1 ini yang lingkaran ya. Ini P2. Ini P3. Ya, ketemu ada 3. Jadi ketemu 3 ya, 3 saja P-nya berarti 3 tambah 1, 4. Ya, jadi jumlah kompleksitas grafnya adalah 4, jadi nanti jumlah maksimal dari independent path-nya adalah 4 ya. Kemudian kita lihat nih, kita cross check ya, ini gambarnya while kan sama ya. Jadi ini di sini 9, lalu yang ini adalah 20-nya. Ya, lalu ini akan kembali lagi ke 9 dan kalau berakhir salah ya kondisinya dia akan masuk ke 22. Jadi ini bentuknya sama ya dengan yang while tadi. Saya hapus dulu deh yang ini. Oke, kita akan identifikasi independent path-nya ya. Kita akan identifikasi independent path-nya ada 4 ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama. Oke, kita lihat yang pertama. 3, 9, langsung selesai ya, 22. Boleh ya. Jadi dari sini 3, 9, 22. Ternyata langsung salah ya, jadi boleh ya. Lalu pet yang kedua, 3, 9, 12, 13, 20, 9, 22. Ya, jadi begini ya, 3, 9, 12, 13, 20, 9, 22. Oke, yang nomor 3. 3, 9, 12, 14, 15, 20, 9, 22. Ya, sini ya. 3, 9, 12, 14, 15, 20, 9, 22. Lalu yang terakhir, yang keempat, 3, 9, 12, 14, 16, 20, 9, 22. Ya, gini ya. 3, 9, 12, 14, 16, 20, 9, 22. Gitu ya. Jadi ketemu ini ya, 4 independent path. Kalian juga bisa lihat di PPT-nya ya. Berikutnya, dari tadi kita sudah
berhasil sampai ke independent path ya, tapi kita belum sampai menjadi menyusun test case. Berikutnya adalah salah satu contoh dari kasus kode bilangan prima yang akan kita buat grafnya, kita hitung kompleksitasnya, kita tentukan independent path-nya sampai dengan menyusun test case-nya. Jadi kalau misalkan sudah langsung jadi ada grafnya seperti ini sih lebih mudah ya. Lebih mudah itu artinya pasti independent path-nya pasti akan langsung terlihat dengan jelas dan benar. Nah, yang perlu kalian cermati atau perhatikan jika dari awal dari bentuk code lalu kita terjemahkan jadi graf. Nah, ini yang jadi titik poin penekanannya ya. Jadi kalau graf yang kalian bikin itu salah, pasti nanti kalian akan hitung kompleksitasnya juga salah, independent path-nya juga salah, test case-nya juga salah. Ya, jadi yang paling vital di sini adalah ketika kita mengubah dari kode program menjadi graf. Itu yang paling vital ya. Jadi begitu ada kesalahan, pasti ke belakangnya akan salah. Tuh ya. Kita lihat ya. Oke, ini. Contoh berikutnya adalah bilangan prima. Saya pindah ke sini. Kalian bisa cermati dulu code-nya seperti apa, diresapi ya, dipelajari. Oke, kita lihat di sini ya. Kita punya sebuah kode program untuk menentukan sebuah bilangan, apakah bilangan tersebut bilangan prima atau bukan. Ya, jadi keluarannya adalah sebuah tulisan bilangan prima atau bukan bilangan prima. Jadi di sini kita akan pahami dulu alur code-nya ya. Kita akan lihat satu persatu dulu code-nya ya sebelum kita menggambar grafnya supaya paham. Jadi di sini kita akan diminta untuk memasukkan sebuah bilangan. Ya, kemudian kita akan mengeset sebuah variabel indeks sama dengan 2. Lalu kita akan cek ya di dalam while jika indeks kurang dari sama dengan number min 1, maka dia akan masuk ke sini. Ya. Kemudian jika number mod indeks sama dengan 0, ini kalau misalkan bilangan genap ya, jadi dia ngecek bilangan genap atau bukan, maka setiap bilangan genap pasti bukan bilangan prima ya. Nah, kemudian dia kalau misalkan sudah menemukan bahwa bukan bilangan prima, maka dia akan break. Break itu dia akan langsung keluar dari while. While-nya itu kan sampai sini ya. Ini while-nya. Jadi kalau break dia akan masuk ke sini. Ya. Kalau misalkan dia bukan bilangan prima, maka indeks plus plus, lalu dia akan kembali lagi ke sini. Gitu kan. Dia akan kembali lagi ke sini. Ya, jadi di sini kalau salah ya, kalau kondisinya salah, kondisi while-nya ini salah, maka dia akan masuk ke 13. Jika indeks sama dengan number, maka dia akan menampilkan tulisan bilangan prima. Ya, jadi saya coba demo sedikit deh ya. Jadi di sini kalau misalkan number-nya itu sembarang bilangan genap lah ya, misalkan saya ambil 10 gitu ya. Berarti dia akan pasti masuk ke dalam perulangan kan? Karena indeksnya kan 2. 2 itu pasti lebih kecil sama dengan 9. Jadi true ya. Kalau true dia akan masuk ke perulangan. Jadi numbernya 10, indeksnya 2. Jadi 10 mod 2 itu pasti 0. Jadi 10 itu pasti habis dibagi 2. Jadi bilangan genap itu pasti nanti akan keluar not a prime number. Begitu ya. Kalau not a prime number, dia akan break. Dia akan langsung keluar ke sini. Dicek indeksnya sama dengan number atau tidak. Indeksnya tadi kan 2. Apakah 2 sama dengan 10? Kan bukan. Ya, jadi dia ya sudah tidak akan mencetak prime number. Itu ya yang pertama ya. Coba kita lihat. Adakah kondisi yang lain? Kita pelajari dulu alur programnya. Jadi kalau misalkan kita memasukkan numbernya 1 gitu ya. Numbernya 1. Nah, ini apakah akan masuk ke dalam perulangan? Indeksnya kan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 1 min 1? Ini kan tidak ya. Jadi ini kan jawabannya tidak ya. Kan 2 tidak lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan langsung keluar ke sini. Ya kan? Dia akan langsung keluar ke sini lalu ditanyakan apakah 2 sama dengan 1. Ya, ini numbernya ya. Apakah 2 sama dengan 1? Ini kan juga tidak ya.
ya sudah, maka dia akan selesai gitu, nggak mengeluarkan output apa-apa. Kalau kita kasih masukan number 1, gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, kalau misalkan numbernya 2 ya, misalkan numbernya 2, dia jalannya kemana gitu ya, kita mau lihat. Apakah dia masuk ke dalam perulangan, misalkan indeksnya 2 lebih kecil sama dengan 2 min 1. Kan ini tidak ya, jadi dia pasti ini salah ya, jadi dia tidak akan masuk ke dalam perulangan, ya, sehingga dia akan langsung lompat ke sini kan. Nah, lalu di sini ditanyakan apakah 2 indeks 2 sama dengan numbernya 2. Oh, ternyata betul. Ya, ternyata betul, maka dia akan masuk ke sini. Jadi 2 itu kan bilangan prima, satu-satunya bilangan genap yang bilangan prima adalah 2. Gitu ya. Lainnya itu kan tadi sudah ya. Nah, jadi ini 2 ketemu gitu ya. Berikutnya kalau misalkan kita pengen coba deh kita simulasi dulu kalau dia bilangan prima ya. Kalau dia keluarnya bilangan prima itu gimana ya? Misalkan bilangan prima paling kecil tuh 2, berikutnya kan 3 ya. Jadi misalkan saya di sini punya number 3 ya, lalu di sini kita lihat dia masuk perulangan atau tidak. Jadi indeksnya 2, apakah 2 lebih kecil sama dengan 3 min 1? Ya, ini true ya. Kalau ini true, maka dia akan masuk ke perulangan sini. Ya, dia akan masuk ke perulangan sini. Di sini kita akan cek lagi apakah 3 mod 2 sama dengan 0. Ya, ini kan tidak ya. Jadi dia tidak masuk ke sini. Ya, tapi dia akan masuk ke sini indeks plus plus. Berarti tadi indeksnya berapa? Indeksnya 2. Jadi kalau plus plus berarti sekarang indeksnya berapa? Dari sini indeksnya 3. Ya. Jadi dari sini dia akan bertanya lagi ke sini ya, ke while. Ya, dia akan balik lagi ke while. Sekarang indeksnya 3, apakah 3 lebih kecil sama dengan 3 min 1? Itu kan pertanyaannya ya. Ternyata jawabannya benar atau salah? Ini kan false, jadi dia tidak kembali lagi ke dalam perulangan. Dia akan langsung keluar ke 13. Jadi sekarang ditanyakan indeksnya berapa sekarang kan? Ini ya, indeksnya kan 3. Sama dengan apakah 3 sama dengan 3? Ya, ternyata true, maka dia akan menampilkan tulisan prime number. Itu alur programnya ya, kalau numbernya 3, kalau numbernya bilangan prima. Baik, berikutnya kita akan coba menggambar grafnya ya. Kita akan coba mengubah kode program ini menjadi graf ya. Yang pertama, ini karena ada sequence 1, 2, 3, jadi akan saya pilih salah satu saja ya, misalkan 1. Kita kasih simbol kotak karena bukan kondisi. Kemudian, sini ya, 1 ya. Ini 1 ya, sudah selesai. Kemudian kita masuk berikutnya ke 4. 4 ini adalah suatu kondisi while, karena nanti kita akan masuk ke perulangan. Jadi 4 kita gambarkan sebagai lingkaran. Ya. Kemudian kalau dia true atau dia benar masuk ke dalam perulangan, maka dia akan masuk ke baris ke-6. Ya, jadi kalau true dia akan masuk ke baris ke-6. Karena 6 ini adalah if, maka saya kasih simbol lingkaran juga. Oke, kemudian kalau benar lagi ya, kalau benar berarti dia akan masuk ke sini ya, ke sini. Ya, kita akan masuk ke situ, kita kasih perwakilannya adalah 7 gitu ya. Kita kasih simbol kotak karena bukan kondisi. Nah, kalau salah, kalau ini kan kalau kondisi betul kan masuk ke sini. Kalau kondisi salah, maka dia akan masuk ke sini ya. Dia akan masuk ke sini. Nah, maka ini kalau true-nya 7, kalau false-nya adalah 11.
Oke. Nah, oke, ini agak rumitnya, jadi kita harus teliti. Jadi kalau sudah selesai di sini, sudah selesai sampai di 11, apa yang dia lakukan? Kalau selesai sampai di 11, maka dia akan mengulang kembali ke 4. Ya, kalau selesai di 11, dia akan mengulang kembali di 4. Lalu dia akan tanya lagi kalau di sini kondisinya adalah salah atau false, maka dia akan keluar kemana sih? Dia akan keluar ke 13. Ya, jadi di sini saya gambar 13 ya. 13 saya buat lingkaran karena di sini adalah if kondisi. Ya, jadi kalau dari node 4 ini sudah menentukan kondisinya ternyata salah atau false, maka dia akan menuju ke node 13. Kemudian kita belum kita belum memperhatikan yang node 7 ini tadi. Node 7 ini kalau misalkan dia ternyata mencetak not a prime number, artinya dia nanti akan break. Break itu artinya dia akan keluar langsung dari perulangan ini. Jadi dia tidak akan menuju ke node 11. Tapi dia akan langsung keluar. Keluar itu kemana sih? Kan ke sini ya. Jadi dia akan langsung ke node 13. Ke sini. Oke? Oke ya. Oke, kemudian 13 itu adalah if ya. Dia adalah if. Jadi kalau true dia akan masuk ke 14. Ya, dia kalau true dia masuk ke 14. Nah, kemudian kalau false berarti dia selesai ya. Dia sudah selesai, nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi selesainya itu adalah 15. Jadi ini end node-nya ya. Node akhirnya. Jadi kalau misalkan dia sudah selesai setelah berhasil menampilkan 14, maka dia juga end. Kalau dia tidak masuk atau tidak true, kondisi ini tidak true alias salah atau false, maka dia juga end. Gitu ya. Ya, jadi flow graph-nya seperti ini ya. Dimulai dari node mulai 1 dan node akhir 15. Oke, kita akan hitung VG-nya ya, VG-nya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan jumlah E minus jumlah N plus 2. Kita hitung E-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10E. Berapa N-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti plus 2, berarti 4 ya. 2 plus 2, maka 4. Kemudian kita hitung R-nya. R itu adalah bounded region. Di sini ada R1, di sini ada R2, di sini adalah R3, dan yang di luar 1, maka R4. Yang di luar R4. Jadi ada berapa jumlahnya? 4. Ya, kita lihat P-nya. Karena di sini kita sudah menandai yang ada kondisinya gambarnya adalah lingkaran, maka di sini akan lebih mudah terlihat ya. Di sini yang pertama adalah P-nya ada di node 4, ini P1, ini P2, lalu di sini adalah P3. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan tentukan independent path-nya. Ya, kita akan tentukan independent path-nya. Jadi total ada 4 ya, 4 independent path. Oke, mungkin sebaiknya jangan tinggi-tinggi ya. Karena nanti di sini akan saya masukkan ke dalam tabel test case ya, jadi supaya kelihatan. Ya, oke. Sini independent path. Oke, kita lihat path yang pertama ya. Path yang pertama jalannya lewat mana ya? Kita lihat ya. Jadi kita lihat 1, 4, 13, 15. Ya, bisa ya. 1, 4, 13, 15. Oke, lalu kita lihat path yang kedua. Path yang kedua adalah 1, 4, 13,
14, 15 ya. 1, 4, 13, 14, 15. Oke, pet yang ketiga. Pet yang ketiga adalah 1, 4, 6, 11, 4, 13. Nah, ini kalau udah sampai di sini, tadi untuk di pet 1 sama 2 kan sudah dilewati ya. Jadi kalian mau lewat 14 atau 15 itu perlu kita perhatikan alurnya. Alurnya itu alur kode programnya itu nanti bisa menghasilkan keluaran yang tepat atau enggak. Jadi sebetulnya enggak boleh ngawur ya. Jadi kalau misalkan kita melewati jalur yang ini, yang 1, 4, 6, 11, 4, 13, itu nanti keluarannya apa sih? Apakah keluarannya ke menampilkan prime number atau yang tidak menampilkan apa-apa gitu ya. Jadi kita identifikasi dulu deh kalau pet yang ini tuh nanti keluarnya apa ya. Jadi kalau kita lihat ya, pet yang 1, 4, 13, 15 itu kan sebetulnya ini tadi yang saya kasih contoh untuk kalau masukannya ini masukan numbernya adalah 1. Ya, jadi kalau masukan numbernya 1, kita lihat ini kan 1, 4, ternyata tidak masuk ke while, tadi kan numbernya 1, maka dia akan langsung ditanyakan apakah sama dengan indeks. Ternyata juga tidak, maka dia selesai. Nah, ini tadi ketika kita menginputkan number 1. Keluarannya tidak jelas ya, tidak teridentifikasi. Lalu yang langkah yang berikutnya ini, yang 1, 4, 13, 14, 15, ini adalah ketika kita memberi masukan bilangan prima 2 ya. Jadi kita lihat ya dari sini ya. Jadi ketika kita memasukkan bilangan 2, dia akan masuk ke 4 ya. Dia akan ditanyakan apakah indeks 2 lebih kecil sama dengan 2 min 1. Ini kan salah. Maka dia akan langsung masuk ke 13 kan. Dia akan langsung masuk ke 13 di sini. Lalu dia ternyata true ya. 2 sama dengan 2, maka dia akan mencetak prime number 14, maka dia selesai. Jadi ini 2. Nah, berikutnya kalau kita punya pet berikutnya tadi kan 1, 4, 6, 11, 4, balik lagi ya, 13. Nah, kita telusuri ini untuk yang mana ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ini akan digunakan untuk menampilkan yang hasil keluarannya adalah prime number. Berikutnya ini kalau misalkan kalian punya number 3 ya, number 3. Numbernya 3. Nah, number 3 itu kan pasti masuk ke perulangan ya, teman-teman ya. Jadi dia pasti masuk ke dari 2 lebih kecil sama dengan 3 min 1. Kan berarti masuk ke perulangan. Berarti kan 1, 4 ya, lalu masuk ke perulangan 6 ya. Kemudian dia akan ditanyakan apakah number mod indeks sama dengan 0. Jadi 3 mod 2 apakah sama dengan 0? Kan tidak. Jadi dia tidak akan masuk ke sini. Ya, jadi dia jalurnya langsung ke 11. Langsung ke indeks plus. Maka dia ke sini, ke 11. Lalu berarti sekarang indeksnya itu tadi 3, yang tadi ya. Lalu dia akan kembali lagi ke 4, kembali ke while atas. Lalu ditanya lagi, apakah 3 sekarang lebih kecil sama dengan 3 min 1? Kan jawabannya sekarang salah ya. Karena salah, maka yang ini ya, kita akan langsung keluar ke 13. Nah, lalu kita akan ditanya apakah 3 sama dengan 3. Ini kan pasti masuknya ke sini ya. Masuknya ke 14. Jadi di sini kita juga sesuaikan dengan alur programnya, berarti dari 13, 14, lalu 15. Ini terjadi jika kita memberi masukan tadi 3. Ya. Lalu berikutnya jalur yang keempat.
adalah kalau kita memasukkan bilangan genap di atas 2 ya. Jadi kalau kita masukin 4, 6, 8 begitu ya. Jadi ini 1, 4, 6, 7, 1, 4, 6, 7, lalu dia break kan, maka dia 13. Nah, ini jangan terus ke 14. Jadi istilahnya kalau saya ngomong ya, menentukan independent path-nya itu juga nggak boleh ngawur ya. Ngawur itu nggak boleh langsung ditebak-tebak buah manggis, tapi tetap harus dilihat atau dibaca alur programnya seperti apa. Makanya tadi penting kita bahas di awal untuk memahami alur programnya. Jadi karena ini nanti kita pasti nggak akan ke 14 karena dia kan sudah menampilkan ini not a prime number. Maka nggak mungkin dong dia menampilkan prime number. Jadi ini nggak mungkin kembali ke 14. Jadi dari 13 ini kita akan langsung ke 15. Ini terjadi jika kita memberi inputan tadi misalkan kita beri inputan 4. Jadi kita lihat ya, kita akan masukkan ke dalam tabel test case. Jadi kita berhasil menemukan independent path yaitu 4 ya. Maka di sini kita lihat ada test case ID-nya. Test case ID-nya itu nanti kita kasih nomor 1 ya. Ini adalah inputannya. Inputannya kan 1 ya, satu buah inputan, numbernya berapa, expected result-nya apa, dan path-nya yang mana yang tercover. Karena tadi kita sudah identifikasi di sini, ya, kita lihat yang pertama numbernya adalah kalau kita beri inputan 1, maka expected result-nya kan tidak ada ya, jadi tidak ada tampilan. Misalkan kita tulis di sini, tidak ada tampilan. Nah, kemudian independent path yang tercover yang mana? Ini kan yang ini ya, jadi kita tulis aja 1, 4, 13, 15. Gitu ya. Kemudian yang test case yang kedua adalah yang ini ya, yang kalau kita beri masukan number 2, maka keluarannya apa kalau 2? Kan bilangan prima ya. Bilangan prima. Path mana yang tercover? 1, 4, 13, 14, 15. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau kita memberi inputan 3 ya. Kalau kita beri inputan 3 adalah keluarannya juga bilangan prima. Ya, path-nya yang mana yang tercover? 1, 4, 6, 11, 4, 13, 14, 15. Yang terakhir, nomor 4, kalau kita memberi inputan 4. Ya, kalau sesuatu yang bukan bilangan prima. Nah, yang mana path yang tercover? 1, 4, 6, 7, 13, 15. Jadi kita sudah berhasil menemukan independent path-nya dan berhasil membentuk tabel test case-nya. Di PPT juga ada ya, nanti kalian bisa cermati lagi. Dan juga bisa mungkin pause ketika saya coret-coret di whiteboard ya, untuk mencermati kembali ya. Nah, ini yang terakhir ya, menyusun test case kalau kita punya beberapa fungsi yang saling panggil-memanggil gitu ya. Jadi kalau yang ini tadi kan cuma satu fungsi. Kalau ada fungsi yang memanggil fungsi yang lain bagaimana? Ini misalkan saya punya main, lalu saya punya fungsi fact ya. Jadi ini mencari faktorial ya, mencari faktorial. Jadi di main saya meminta masukan berapa numbernya, ya, lalu kita akan menampilkan faktorial dari number tersebut, ya. Jadi kalau numbernya kurang dari 0, maka menampilkan faktorial cannot be defined for this number. Nah, kemudian kalau else, maka kita akan menampilkan faktorialnya. Faktorialnya adalah berapa. Nah, di sini kita memanggil ini ya, fungsi ini ya, fungsi fact number. Nah, jadi di sini fact number ini kan sebetulnya fungsi yang ini. Jadi kita memanggil fungsi yang ini. Nah, jadi kalau kita buat grafnya, ini adalah untuk graf yang pertama, yang main ya. Jadi di sini 1, 2, 3, lalu ketemu if di nomor 4, lalu kalau true ke 5, kalau false ke 6, lalu tutup if-nya ada di 8.
ya. Tapi ketika di sini kalian perhatikan, ketika di sini ketemu, fact number ini manggil ke sini. Jadi di sini kita ada titik-titik ke sini, ya. Jadi ini, kita juga buat graf yang kedua untuk, fungsi fact-nya. Jadi ini 1, ini 2, ini for ya, for maka bentuknya sama seperti while. Kalau benar maka dia ketiga, diulang-ulang terus, kalau sampai kondisinya salah lalu dia keluar, keempat ya, berhasil return. Nah, dia akan kembali lagi ke sini. Oke, jadi kalau kita sudah ketemu grafnya seperti ini ada 2, lalu kalau kita mau mengidentifikasi, independent path-nya kita bisa lihat dari sini ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ketemu 2. Lalu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 3 ya, ada 3, independent path-nya.